Ya, perkenalkan nama saya Lavino Sentokase. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam pekerjaan. Nah, pertama-tama pengertian motivasi itu sendiri dalam pengertian umum ialah sebuah dorongan atau hasrat dari dalam diri kita di mana muncul minat yang besar untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita atau tujuan tertentu. Adanya motivasi ini akan membuat setiap individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Nah, seseorang dengan motivasi yang tinggi tentunya akan memperoleh hasil yang lebih besar juga karena dengan kerja keras yang ia telah lakukan. Nah, untuk menggapai cita-cita, jalani hidup ini menjadi lebih baik lagi. Nah, teori yang pertama saya akan mengambil satu saja, yaitu dari teori Maslow yang beranggapan bahwa setiap individu akan mempunyai perilaku yang mendorong dirinya untuk uh, motivasi dalam dirinya itu dalam rangka memenuhi segala kebutuhannya. Nah, dengan kerja yang keras, setiap individu cenderung akan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Nah, berikut adalah jenis-jenisnya. Ya, jenis yang pertama itu uh, motivasi internal, di mana motivasi internal ini berasal dari di dalam diri kita sendiri. Nah, motivasi tersebut itu tumbuh di dalam diri kita tanpa adanya dorongan orang lain. Biasanya ini kita dapat saat kita sedang drop atau down atau dengan ya mungkin tekanan yang cukup berat. Nah, itu tadi adalah motivasi internal. Yang berikut adalah uh, motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal ini kebalikan dari motivasi internal, di mana eksternal ini tentunya berasal, motivasi ini berasal dari luar, dari mana orang-orang memberikan motivasi terhadap kita itu seperti itu akan timbul adanya rangsangan atau pengaruh dari luar dan juga orang-orang di sekitar kita, dan itu tuh tentunya berasal dari luar diri kita sendiri. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis dari motivasi. Berikut yang akan saya jelaskan yaitu faktor mempengaruhi dari motivasi itu. Yang pertama ada faktor pemuas. Nah, faktor pemuas ini merupakan sebuah faktor uh, yang berasal dari dalam diri sendiri. Oleh karena itu, karena faktor pemuas ini berasal dari dalam diri kita, itu tuh seperti gimana ya, uh, sebuah keinginan yang besar, atau tentu saja sebagai manusia kita tidak akan puas dengan hasil yang ini saja. Pasti mereka akan terus mengembangkannya, dan biasanya ini dipengaruhi oleh yang pertama yaitu achievement atau reward, dimana kita akan mendapatkannya jika kita mendapatkan hasil yang kerja yang tentunya baik dan juga bagus, yang dimana ini juga akan memotivasi kita untuk lebih semangat dalam bekerja. Dan yang kedua itu ada bertanggung jawab. Nah, di dalam bertanggung jawab ini setiap individu memiliki rasa tanggung jawab di dalam dirinya, itu tuh uh, mendorong kita untuk melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Jadi tidak ada gimana ya, kita akan lakukannya tanpa ada kesalahan, dan juga kita akan mengerjakannya dengan hati-hati, yang tentunya itu membuat motivasi dalam diri setiap individu itu akan terus berkembang. Nah, yang ketiga yaitu kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja di sini itu dikembangkan berasal dari tingkat persamaan kepuasan tadi. Jika kepuasan tadi itu kita sudah tercapai, maka setiap pribadi akan menentukan kepuasannya sendiri di dalam dirinya itu. Nah, itu tadi adalah faktor pemuas. Yang kedua ada
faktor pemeliharaan. Nah, faktor pemelihara ini itu berasal dari luar ya, dan sehingga itu dapat disebut sebagai uh, extrinsic motivation. Nah, extrinsic motivation ini dipengaruhi oleh individu lain ataupun hal lain yang di luar di dalam individu kita tentunya. Nah, itu tadi adalah faktornya. Dan berikut ini adalah cara meningkatkan motivasi di dalam kerja. Yang pertama yaitu tentunya kita harus memilih pekerjaan sesuai bakat dan juga minat kita. Nah, dengan memilih pekerjaan sesuai bakat dan minat ini, maka setiap pekerjaan yang sesuai dengan bakat kita tentunya akan menambah motivasi dalam diri kita sendiri, dan juga kita akan melakukannya semaksimal mungkin dan tanpa ada paksaan dan juga rasa ikhlas yang akan kita kerjakan dalam pekerjaan yang sesuai dengan bakat kita. Nah, yang kedua itu tentu kita harus positive thinking. Nah, dengan positive thinking ini pasti akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya motivasi yang ada di dalam diri. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka kita harus berpikir secara positif agar kita tuh selalu memiliki energi yang baik, baik itu di sekitar kita, dalam diri kita, dan itu tentunya juga akan meningkatkan motivasi dalam diri kita. Dan yang ketiga itu tentunya harus terus belajar atau bekerja keras ya, karena dengan terus belajar dan bekerja keras, kita akan menemukan hal-hal yang baru yang berasal dari luar, yang dimana itu tentunya akan mendorong kita untuk memotivasi kita yang untuk bekerja menjadi lebih baik. Nah, ada banyak juga pelajaran-pelajaran bermakna yang tentunya harus kita pelajari juga di sana, dan juga usaha dan kerja keras kita pasti akan membuahkan hasil yang maksimal, yang dimana itu akan memotivasi kita. Dan yang keempat itu ada tentunya setelah bekerja keras dan juga terus belajar, kita harus memiliki istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini juga akan memicu motivasi dalam diri kita, karena otak yang beristirahat dan juga badan yang beristirahat itu akan memulihkan energi di dalam tubuh kita, yang tentunya itu tuh untuk menolak bekerja ya, tetapi itu juga akan meningkatkan kinerja otak. Nah, kesehatan tubuh itulah juga penting untuk menjaga kesehatan dalam diri kita dan juga untuk meningkatkan motivasi yang akan datang nanti. Nah, yang terakhir itu tentunya di dalam pekerjaan kita akan mendapatkan penghargaannya, yang dimana penghargaan ini akan kita peroleh dari kerja keras tadi dan juga hasil terus belajar tadi ya, tentunya akan menjadi tujuannya maksimal, yang dimana penghargaan tersebut tuh tentunya juga akan meningkatkan peringkat kita dalam pekerjaan dan juga mungkin dalam gaji, yang tentunya itu akan memotivasi diri kita untuk bekerja lebih keras dan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pula. Nah, itu tadi adalah cara meningkatkan motivasi dalam pekerjaan. Nah, fungsi dan tujuannya itu tentunya untuk menentukan arah langkah. Nah, menentukan arah langkah ini itu dapat menuntun Anda dalam hidup itu jelas gimana ya, pasti untuk lebih baik itulah, seperti cita-cita kita, terus tujuan hidup kita, dan prestasi kita itu pasti akan didapatkan dari menentukan arah langkah yang baik juga, yang telah kita inginkan juga tentunya. Nah, yang kedua itu menentukan keputusan tindakan. Nah, dengan menentukan keputusan tindakan, tentu akan banyak tindakan yang diambil dalam diri kita untuk pekerjaan yang akan kita jalani. Tentunya semakin besar resiko itu pasti juga akan membuahkan hasil yang besar juga. Tapi dengan kerja keras kita pasti dapat melakukannya, karena motivasi itu tersebut akan muncul dalam diri kita. Nah, tujuan itu sendiri itu ya tadi itu menentukan
keputusan ya tentunya sesuai yang kita inginkan ya, tetapi resiko apa yang kita ambil itu yang akan menjadi hasil kita nanti. Nah, yang terakhir adalah menyeleksi perbuatan. Nah, setiap perbuatan yang kita seleksi itu pasti akan menentukan perbuatan yang dimana itu tuh akan memberikan hasil kita ke depannya. Nah, adapun ini tuh mampu membuat kita dengan apa ya, menyeleksi perbuatan itu pasti kita akan belajar dari suatu kesalahan tersebut untuk melakukan hal yang baru, tentunya lebih baik lagi, yang dimana jika resikonya kecil ataupun besar itu pasti akan berbeda tingkatannya, tetapi dengan kita belajar dari situ pasti kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Saya Sehan Tukase, terima kasih telah menyaksikan.